Berarti dia meninggal di tahun segitu, 2021. Terus ketemu kakak pas 2002 akhir sama 2023 bisa gitu, gue pengen dateng ke kuburan lo gitu kan. Dan lo jangan temuin gue, Apung tuh suka banget karaoke. Dan si dokter itu suka ngalamin dengar suara Apung lagi nyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman, kembali lagi bersama aku Lala Hie di channel Serem Midnight. Oke, seperti biasa di video kali ini pastinya aku akan membawakan cerita-cerita terbaru dari narasumber ya pastinya. Dan buat kalian juga tetap support aku dengan cara di like, comment, share, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight. Oke, nggak usah lama-lama, kita masuk ke ceritanya. Oke teman-teman, kali ini di video Serem Midnight ya sudah kedatangan salah satu narasumber yang pastinya akan share cerita-cerita pengalaman yang epic. Kita langsung kenalan aja sama narasumber kita. Halo, assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam kak. Namanya siapa? Dina. Oke kak Dina. Kak Dina dari mana nih? Kayaknya capek banget. Iya, capek banget. Jauh Capek. deh. Oh jauh ya pokoknya. Oke, Kak Dina datang ke studio Serem Midnight ini mau share pengalaman ya. Nah kalau boleh tahu tentang temen aku sih, maksudnya temenku yang ternyata dia udah meninggal. Tapi masih ketemu sama aku, masih main sama aku. Jadi teman kakak ini sebenarnya udah almarhum tapi masih ketemu sama kakak. Mungkin itu korinnya kali ya. Bisa jadi. Oke Kak Dina, nggak usah lama-lama, langsung aja kakak ceritain detailnya seperti apa tentang almarhum beliau. Ya, sebut aja ya kak, ini namanya Apung aja ya sebutnya ya. Ini tuh kejadian di tahun 2022-2023. Oh, baru kemarin lah ya. Jadi waktu habis COVID itu kan aku emang tinggal di Cikarang kan tadinya. Terus aku balik nih ke rumah yang di Jakarta gitu kan. Itu selama tinggal di Cikarang itu aku tuh selalu nggak pernah update sosmed satupun gitu kan. Jadi emang pengen cari ketenangan lah intinya gitu dari pas ada COVID juga gitu kan. Iya. Udah setelah itu pulanglah ke rumah nyokap aku kan. Udah ke rumah nyokap kayak yang bete nih gitu kan. Apa sih namanya, nggak kemana-mana gitu, biasa main gitu lah ya. Kalau beda soalnya suasana di Cikarang sama di rumah nyokap gitu kan. Ya udah aku akhirnya buka semua sosmed aku lagi gitu kan. Aku cek DM gitu, ternyata banyak tuh temen-temen aku yang ngajakin main gitu kan. Aku baru balesin satu persatu gitu kan. Nah sampai ada DM-nya si Apung ini yang bilang gitu kan, Din di mana lo gitu kan, pokoknya selalu nanya gitu kan, Din ayo main gitu, gue jemput deh gitu ya kan. Udah lama nih gue gak pernah ketemu lo, kangen banget gitu, yang kayak gitu-gitu. Udah aku bales lah kan. Ya udah aku bilang, nih gue di rumah nyokap, lo jemput aja deh, aku gituin. Terus kata si Apung ini bilang, oke gitu kan. Ya udah, apa waktunya kapan, aku gitu, jam berapa, di mana gitu kan. Ya kayak biasa aja. Jadi si Apung itu dia kerja sama salah satu dokter gitulah ya. Jadi jadwalnya emang rada padat, sibuk gitu kan kalau untuk siang. Jadi kita biasa ketemu tuh malam gitu kan, atau enggak pas mau dia hari libur lah gitu. Ya udah kayak biasa aja, nanti gue jemput ke rumah nyokap kata dia gitu. Ya udah, oke, aku gituin kan, WA lo sini kata dia gitu. Ya udah dia WA, aku telepon nggak diangkat-angkat gitu kan. Tapi bales WA itu, bales gitu pada saat itu ya. Gitu. Terus ya udah, ketemu di mana gitu kan. Ya udah di apa kan, dia kan apa kerja sama dokter nih. Di apart dokter gue aja ya kata dia gitu. Di apart dokter lo maksudnya? Iya, karena dokternya kan emang nggak make, lo kesini aja nanti gitu kan. Lalu nggak jadi jemput gue? Enggak kata dia, gue lagi sibuk kata dia gitu. Oh ya udah. Akhirnya
datanglah aku nih kan. Cuman aku nggak sampai naik ke apartemen dia itu kan. Aku tunggu di bawah, aku udah di bawah aja cari tempat kopi ya. Ngobrol kayak yang namanya biasa baru ketemu gitu kan. Nongkrong lah ya gitu. Ngobrol biasa. Ya, gimana sih kayak beneran orang lah gitu kan. Nggak berpikir kalau emang si Apung ini udah nggak ada gitu, nggak pernah berpikir kayak gitu. Ngobrol gini sampai akhirnya yaudah yuk gue anterin balik kata dia gitu. Baliklah ya kan. Udah setelah itu akhirnya janjian lagi nih, Din nanti minggu depan kita ke puncak yuk gitu kan. Mau ngapain aku gitu kan. Ya udah udah lama juga nih gue nggak jalan-jalan kata dia gitu. Naik ke apa aku gituin kan. Naik motor gue lah kata dia gitu. Ya udah. Nah tapi pas aku udah siap gitu, tiba-tiba nggak jadi gitu tiba-tiba. Jadi kayak cuman ngajak ketemu tuh di deket apart aja gitu, sekitar terakhir. Iya. Ya udah kataku, ya udah deh jajanin gue. Iya, ya udah lo mau jajan apa, jajan deh kata dia gitu kan. Sambil ngobrol-ngobrol yang kayak gue capek nih kata dia gitu kan. Kerjaan gue banyak. Terus kayak gue tuh yang dia ngebahas sedikit tentang jatah warisan dia yang ya kalau buat aku sih gede banget itu, karena rumahnya dia ini di daerah Kuningan, Kuningan sana Jaksel gitu kan. Mahal ya, rumah banget gitu kan. Terus makanya dia lagi ngebahas itu gitu sama aku. Kalau sampai dijual gitu duitnya banyak banget, mau diapain kayak gitu-gitu. Terus aku bilang, ya lu nikah lah. Nikah sama siapa gue? Kata dia gitu. Sama lu nggak mau? Ya lu gila ya kan, aku gituin kan. Kan kita temenan gitu kan. Gue nggak bakalan mau lah sampai jadi istri lo gitu kan. Iya sih kata dia. Memang lo nggak tergiur sama warisan gue, sampai dibercandain gitu. Enggak, gue biar kata warisan lo banyak, kalau hati gue nggak suka mau apa gitu kan. Terus akhirnya sampai bercanda nggak sadar tuh udah tengah malam gitu kan. Tengah malam, Pung, gue lapar deh. Ya udah lo pesen aja makan gitu kan. Ya udah, gue pesen itu ya roti bakar gitu. Itu aku pesen roti bakar kan, di depan apart itu emang banyak tukang jajan gitu kan. Aku di situ, bang, roti bakarnya 2 ya. Mbak lagi nungguin siapa? Kata tukang roti bakar gitu kan. Dari tadi saya liatin celingak-celinguk gitu. Enggak nungguin siapa bang gitu kan. Oh ya udah 2 mbak. Iya, makan di sini, makan gitu. Dianterin kan sama abangnya. Minumnya juga 2 ya bang. Laper ya mbak. Aku digituin. Tapi si abang ini nggak ngomong buat siapa, nanya gitu kan. Laper ya mbak. Iya, aku gituin aja. Udah dong. Udah aku makan. Udah tuh aku bayar. Itu duitnya juga dari Apung. Bukan duit aku gitu kan. Dia yang bayarin gitu. Iya, dia yang bayarin nih, Din gitu kan. Ya udahlah gitu kan. Aku bayar, udah itu udah selesai. Ayo gue anterin balik. Itu masih dianterin balik Kak, aku sama dia gitu kan. Kayak yang aduh ini nyata banget loh gitu. Itu kan maksudnya diboncengin dia gitu kan. Iya. Terus udah tuh besokannya juga selalu ngechat minta ketemu mulu. Itu hampir setiap malam, bahkan setelah pertemuan kedua itu. Gue sepi Din, kata dia gitu. Kayak lu tuh kenapa sih tiap hari minta ketemu mulu gitu kan. Maksudnya kan kayak aku kan juga punya urusan sama orang lain gitu kan. Terus ya gue sepi banget kata dia gitu. Gue bete. Itu kalau nggak ngajak ketemu, nelfon. Dia nelfon. Tapi untuk video call nggak pernah mau diangkat. Gitu kan, cuman telepon aja by phone. Pung suaranya yang kencengan dikit kayak gitu. Ya makanya ketemu aja kata dia gitu. Itu di telepon suaranya kayak gimana, kayak orang sakit atau apa? Iya kayak lemes gitu, kayak suaranya rada pelan gitu loh. Bukan kayak orang sekarat gitu atau gimana? Enggak terlalu yang kayak gitu. Cuman kayak misalkan gitu, Din, kayak pelan banget gitu kan. Harusnya kan laki gitu kan, Din. Iya, enggak yang kayak gitu. Gitu. Yaudah makanya ketemu aja kata dia gitu kan. Terus
aku bilang kalau ketemu mulu gue bosen setiap hari gitu kan. Itu sampai akhirnya tuh namanya dia tahu ya gitu kan, waktu aku tonton kemarin itu kan masih belum punya suami gitu kan. Masih kayak yang suka minum gitu kan. Ya udah gue beliin deh apa yang lo mau gitu kan. Lo beli apa pesen aja, gue yang bayar. Sampai kayak yang saking kepengen ketemu aku terus gitu kan. Terus aku bilang, ya udah gue pengen beli nih, dia beliin Kak itu. Pokoknya yang tiap hari aku harus nemenin dia. Kayak obses banget gitu ya ke kakak gitu. Dan itu dari aku bisa ngehubungin dia dari jam 7 malam. Pokoknya sampai terakhir tuh jam 3:30 pagi. Itu selalu kayak begitu. Setelah itu udah aku chat, kalau siang itu nggak pernah aktif handphonenya. Kayak checklist satu gitu. Ya kan namanya, kan aku mikirnya ketemu setiap hari gitu ya kan. Bosen gitu kan. Dan itu ngapain juga aku ngecek sosmednya dia ya, di terutama IG gitu kan. Aku aktifnya lebih aktif di IG gitu. Buat apa orang setiap hari sama aku gitu kan. Nah ini tuh kayak udah berselang sampai ke 5 bulan gitu kan. Terus ini kan ada orangnya ya sebelah, kalau nggak pernah update. Aku lihat emang fotonya, tapi nggak ada komennya ya sama sekali kayak gitu. Enggak, aku lagi males, gue batasin aja komentarnya kan, kata dia gitu. Ya udah lo ngapain sih liat IG gue, kata dia gitu. Tuh dia udah ngapain lo main HP temenan sama gue kan, langsung aja, kata dia gitu. Ya kan cuma lihat doang aku gitu kan. Ya sudah gitu. Setelah ngobrol panjang lebar gitu nih sama si Apung ini gitu. Aku tuh kayak udah ke 5 bulan ini gitu, kok lu beda sih, kayaknya lebih kurus deh. Aku kayak yang sebenarnya notice gitu kan gitu. Kok lo kayaknya lebih kurus, itu semakin hari kok lu semakin abis. Lu sakit ya Bung? Enggak, gue nggak sakit, gitu dia gitu. Kalau dia kan apa ya, hobinya main ini ya, main apa sih, kayak judol yang bola gitu loh. Pokoknya judol bola ya, bukan judol yang judul, maksudnya yang itulah, itu bukan gitu. Pokoknya gitulah ya. Si Apung ini kan hobinya ya pokoknya itulah. Ya pokoknya judol bola gitu kan ya, hobinya dia. Terus kayak yang apa namanya, itu masih main loh Kak di depan mata aku gitu kan. Kayak ya sewajarnya dia, kesehariannya sebelum aku tahu kalau emang dia udah nggak ada gitu kan. Sampai tapi yang setelah aku sadar gitu ya, setiap aku beli minum, setiap aku jajan, emang gak pernah dimakan dan diminum sama dianya gitu. Sama dianya gitu kan. Itu kayak yang ya udahlah, mungkin apa namanya, dia lagi nggak suka kali gitu kan. Dan setiap jam 3:30 Aidin gue antar balik gitu kan. Udah waktunya, mungkin kok secara ininya waktunya dia pulang kali ya gitu. Mungkin ya gitu. Pokoknya setiap udah jam 3:30 gitu atau jam 3 gitu, Aidin lo baliknya, selalu nanya itu gitu. Nah ini aku juga pernah sempet main sama teman-teman aku juga gitu kan. Temen sahabat aku 1 gitu ceweknya, terus cowoknya 3 nih gitu. Kata temen aku, main di apart gue aja, kata dia gitu. Lo ke atas. Ya udah, aku ajak si Apung itu. Pada ngeliat teman kakak. Siapa Din? Cowok baru, digituin kan. Bukan, ini apa, temen gue gitu kan. Oh ya bang, masuk. Cuman tuh si Apung diem aja, nggak ngomong sama sekali. Temen aku bilang kayak gini kan, kok wangi melati ya, kayak gitu kan. Lo nyium nggak sih Dim? Enggak, wangi banget Din, kata dia gitu kan. Merinding gue anjir, kata dia gitu kan. Dan itu si Apung cuma senyum doang. Notice kali ya dia. Iya kayak gitu, kayak langsung gitu. Terus pindah Yudin, kata dia gitu. Kan gak apa-apa, kata lo, kan lo kesepian, ini kan rame banyak temen gue. Gak apa-apa, di bawah aja, kata dia gitu. Ya udah deh. Akhirnya aku turun tuh ke bawah. Akhirnya temen aku juga ngalah gitu kan, mau mainnya di bawah aja gitu. Udah. Kata temenku nih, kalau si Apung ini gitu
yang badannya tuh yang wangi. Kata teman-teman kakak tuh. Dia yang bau melati, lu bawa cowok minyak wanginya kayak gitu banget gitu kan. Nggak nyium, kalau di aku emang nggak kecium Kak. Gitu kan. Terus udah selesai kayak gitu nongkrong, udahlah selesai lah ya sampai jam 3:30 itu gitu kan. Kebesokannya lagi nih aku beli roti bakar gitu kan. Beli 2 ya Kak gitu. Udah tahu gitu 2 ya Kak. Iya. Emang kenapa sih Bang? Kok kayaknya lu aneh banget kalau gue mesen 2. Buat siapa Kak? Banyak banget Kakak makannya gitu. Ya buat gue sama temen gue. Udah langsung nengok gitu kan. Cuman emang si abang roti bakar ini nggak pernah ngomong kalau dia ngeliat aku sendiri gitu kan. Itu masih ada si Apungnya ya yang belum aku tahu kalau si Apung ini udah meninggal gitu kan. Udah akhirnya udah selesai dari situ kayak yang Pung, besok kita nggak bisa beli apa roti bakar lagi ya. Abangnya kayak gitu banget, masa gue mesen 2 dibilangnya gue banyak banget makannya gitu kan. Dia ketawa doang tuh gitu kan. Ya udahlah akhirnya kayak yang ya udah biarin lah, diemin aja gitu. Ya udahlah baliklah nih kan. Aku inget banget kejadiannya tuh hari Minggu. Aku pergi nih, Pung, gue ntar malam gak bisa nongkrong sama lu, mau kemana kata dia gitu. Itu gue ada urusan besok, jadi aku emang pergi ke puncak sama temen-temen aku. Nggak sama si Apung? Nggak. Itu hari Minggu kan. Itu kalau nggak salah habis tahun baru. Pokoknya itu hari Minggunya deh gitu, weekend lah intinya. Itu aku pergi ke puncak berenam sama teman-teman gitu kan. Pas biasa lah makan mie gitu kan di warkop di sana. Jauh-jauh mana nih? Ke puncak mana macet lagi ya. Ya terus itu aku lihat Apung dong. Di situ dengan motornya dia gitu kan. Dia kan waktu itu pakai motor, punya motor 2 nih, Ninja sama FU gitu kan. Dia pakai FU-nya tuh. Terus kayak yang naik motor ngeliatin aku aja gitu kan. Terus aku coba telepon gitu kan, checklist satu doang gitu, nggak ada. Pahamak nih dia nih, geran diajak sama dia kan gue gak mau gitu kan. Aku mikirnya gitu ya. Terus kata temen aku, ya lu lagian katanya gitu, ya biarin lah, bukan kalau itu berdua doang gue kan ngeri dia apa-apain gitu kan. Kalau ini kan rame-rame, maksudnya enak gitu. Ya udah setelah itu itu aku kayak apa ya, kemana-mana tuh kayak dia ngikutin gitu, berasa kayak apa sih, kayak ada yang ngintilin gitu ya, kayak ada yang mata-matain gitu kan. Ada balik kan, kayaknya itu juga hati nggak tenang di situ. Terus udahlah ya kan, udah balik gitu dari puncak itu, si Apung ini ngechat gitu, Din ketemu kata dia gitu. Jam berapa tuh? Itu sekitaran jam 10 malam besoknya gitu kan. Ya udah aku bilang, ntar ya gue lagi di jalan, ntar gue ke situ. Ya enak ya kata dia, ke puncak. Dia tahu gitu? Tahu, giliran gue ajak lo nggak mau. Emang lo tahu gue pergi gitu kan? Gue lihat, emang lo nggak ngeliat gue? Aku kan jadi kayak pura-pura nggak ngeliat gitu kan. Ya, dan aku pikir itu bukan dia gitu. Ya udahlah akhirnya giliran sama gue nggak mau gitu, giliran sama temen-temennya mau. Dia tuh emang kalau ngomong nadanya yang se-flat itu gitu kan. Udah tuh akhirnya kayak aku selama lama itu ngeliat perubahan fisiknya tuh yang makin abis. Kok lu jelek banget sih Pung ya sekarang, aku gituin kan. Apa sih kata dia gitu. Iya, badan lu makin kurus kering, aku gituin kan. Enggak lah, gue masih segini, masih standar lah buat badan cowok. Enggak sih kata gue mah, lu kurus banget ini, aku gituin kan. Terus kayak yang Din besok gue kayaknya nggak bisa nongkrong deh kata dia gitu kan. Ngomong gitu. Terus aku bilang kenapa? Gue ada kerjaan kata dia gitu. Ya udah,
kerja lu yang bener, jangan main mulu, aku ngomong gitu kan sama dia. Udah itu udah lost contact tuh dari setelah dia bilang ada kerjaan ini gitu kan. Nah udah sampai apa namanya, itu kalau nggak salah di bulan Mei tahun 2023 ya. Itu aku kayak yang kangen gitu, orang biasa nongkrong kan sama si Apung ini gitu. Aku coba WA checklist, aku DM nggak dibales. Tapi yang anehnya waktu aku baru chat si Apung lagi Kak, itu profilnya dia semua aku kayak diblokir, tau nggak? Oh, hilang semua gitu. Iya, postingannya tuh kayak hilang gitu kan. Ini orang kemana ya, kok gue sampai diblokir gitu kan. Terus akhirnya si teman aku bilang, emang kenapa temen gue yang kemarin gue bawa ke sini itu nggak bisa gue hubungin, kok gue diblokir ya, gue salah apa ya sama dia? Gak tahu gue, lu katanya gimana sih, itu kan temen lu gitu kan. Ya udahlah, itu aku udah diemin ya Kak, maksudnya nggak aku ini. Tiba-tiba dia nge-DM aku lagi Di IG apa di mana? Iya, IG. Terus gimana Din, apa kabar gitu kan. Waduh, ini orang ngapain gitu kan, nge-DM aku gitu kan. Main lagi ya, cuman kayak aku lihat doang aja, nggak aku bales gitu kan. Atau kemarin aku hubungin aja, dia kayak ngeblok aku gitu kan. Udah kan. Nah akhirnya di tahun 2024 kemarin itu aku kan nikah gitu ya Kak. Aku nikah, terus kayak yang ada Kak rasa kangen sama si Apung ini tuh, ada rasa kangen karena emang kan dia sahabat gitu lah, bestie lah ya. Iya gitu kan, kangen nih gue gitu kan sama dia. Kemana ya, aku cek lah nih Kak dari Facebooknya gitu kan. Kok Facebooknya gue di unfriend gitu. Udahlah, aku cek lagi lah di Instagram, oh enggak nih, enggak diblokir gitu kan. Aku cek, kan gimana sih namanya kangen gitu ya. Aku pencet lah fotonya dia gitu kan. Pas aku lihat komentar-komentarnya itu pada gimana, pada sedih. Iya itu kan tadi aku bilang dia suka main judol apa bola gitu, dan dia hobinya juga main bola gitu kan. Pokoknya dia salah satu apa penggemar berat, pecinta klub, bola iya, lah ya. pecinta bola. Pokoknya yang di Jakarta ya gitu kan. Kayak itu dia bilang, banyak yang komen apa namanya, pokoknya gitulah, aku kasih deh nanti capture-an nih ke kakak gitu kan. Banyak tuh yang ngucapin kalau gol nih menang nih, apa namanya, salah satu ininya lu nih, klub kesukaan lu menang nih gitu. Tapi sayang ya lu udah nggak ada gitu. Aku cek lagi kan kayak sampai bawah gitu, aku scroll, ternyata komenannya itu udah berapa lama tuh komentarnya? Pas aku cek lagi itu tahun 2021. Berarti dia Maaf, berarti dia meninggal di tahun segitu. 2021. Terus ketemu kakak pas 2002 akhir sama 2023. Oh, nyebrang lah 2022 sampai 2023 gitu. Gila, berarti itu korinnya ya Pi ya, biasanya yang kayak gitu korinnya yang datang ke kakak gitu loh. Iya, makanya kan dari situ kayak shock, aku shock banget gitu ya kan, ngelihat si Apung ini ternyata emang udah nggak ada gitu kan. Sedih Kak, langsung hati tuh kayaknya yang bener sih, gue nggak percaya gitu kan, karena emang gue tuh main sama lo gitu. Lo ngapain nyamperin gue terus, bahkan tuh gue makan dijajanin tuh beneran pakai duitnya, kalau emang itu istilahnya duit palsu atau apalah Kak gitu, berubah jadi daun kan atau udah apa, pasti paham dong itu kan roti bakar itu tuh enggak, sama sekali nggak ada komplainan apa-apa gitu kan. Setelah aku sadar kalau si Apung ini udah nggak ada gitu, udahlah tuh malam itu aku tidurnya lebih awal, sekitar jam 10 lah ya kan, di rumah, karena aku juga punya baby gitu ya, babyku udah aku tidurin, dia udah pules. Tidurlah nih, di dalam mimpi itu ketemu sama si Apung gitu kan. Dia kayak yang ketawa gitu,
ketawa kayak gimana? Kayak yang Kayak yang akhirnya lo sadar gitu kalau gue nggak ada gitu, kan? gitu ya. Kayak terus aku bilang, Pung, lu udah nggak ada. Dia kayak yang jalan gitu tapi ngejauh dari aku sambil yang nengok gitu Kayak kan. ninggalin ya, makin pergi kayak gitu kan. Terus, Pung, lu kenapa sih bilang-bilang sama gue gitu kan kalau emang lo udah nggak ada. Ya kan aku namanya jam 10 itu kan maksudnya awal tidur gitu ya Kak, pas mimpi itu sekitaran jam 12 gitu Kak. Tuh kuping aku tuh kayak ada yang giniin Kak. Itu Giniin. suaranya Apung. Dia jawab, "Gak apa-apa Din." Nggak apa-apa gimana tuh maksudnya? Pasti yang di mimpi gitu, "Lu kenapa sih Pung kagak bilang-bilang sama gue gitu kan, ninggalin gue kayak gini." Itu berasa banget Kak, kuping yang diginiin. Gak apa-apa Din. Aku langsung yang bangun gitu kan. Bangun kayak Ada apa nih barusan gak ada gitu. siapa-siapa, sedangkan Tapi nyata gitu suaranya. nyata banget. Karena posisi rambutku aja udah begitu gitu kan. Kayak diginiin lah ya gitu. Iya, terus aku bangun lah nyari suamiku kan. Ternyata suamiku lagi main game dia di depan gitu. "Pah, tadi kamu masuk?" "Enggak," kata dia gitu. "Kenapa?" "Aku kayak ada yang giniin rambut aku, Pah." Yang kata dia, "Enggak, gua gak masuk," kata dia gitu. Oh ya udah. Aku lagi mikir-mikir lagi gitu kan ya Kak. Itu tiba-tiba Facebook itu isinya foto dia semua yang nongol di beranda aku Kak. Sedangkan itu di Facebook kan tadinya udah nggak berteman gitu ya. kan. Itu foto dia gitu kan. Hah? Maksudnya apa ini gitu kan. Udahlah akhirnya aku sholat nih gitu kan. Aku doain lah dia gitu biar mungkin iya aku baru tahu gitu kan, aku doain lah gitu. Itu aku malah digangguin Kak sama yang kayak sosok nyerupain dia gitu kan. Iya, biasanya kalau kayak gitu, kalau memang ada bisa dibilang korin atau mungkin sosok sekitar yang ada di lingkungan kakak itu yang energinya besar, dia bisa tahu pikiran kita, dia ngebaca hati kita. Jadi dia kayak, oh ternyata nih orang ini punya temen si ini yang bisa dibilang ini mungkin belum tenang, jadi energinya ditarik sama dia, dia berubah wujud seperti itu. Iya, aku sampai digangguin sosok si Apung terus gitu kan. Kayak jadi kan di teras depan rumahku itu juga ada pohon gitu ya, pohon jambu. Dan pagar sama pohon jambu itu tingginya kayak masih ya inilah nggak jauh beda gitu kan. Si Apung ini kan tinggi. Itu lewat Kak, lewat di depan pagar gitu kan. Hah? Kayak aku tuh lagi duduk di depan teras gitu, sok ya. Hah? Kok? Cuman ini mulut nggak bisa ngomong gitu. Kayak nge-freeze gitu tiba-tiba ya. Gimana sih, gue udah tahu dia nggak ada gitu. Maksudnya apa? Aku digangguin terus gitu kan sama dia. Udah sampai kayak mikir sendiri gitu kan. Bisa aku kalau cerita ke suami juga kayaknya takutnya nanti disangkanya tuh pacar aku atau ya, atau mungkin kayak gitu siapa kan. tuh masa lalu yang nggak bisa lupa cerita, atau apa gitu kan. Terus kayak tapi lama-lama aku pendem sendiri gitu kan karena sering diganggu gitu ya. Aku cerita lah temen aku masa ada yang meninggal dari tahun 2021. Tapi di tahun 2022 2023 itu aku masih main sama dia gitu kan. Terus iya, aku tuh keganggunya di sekarang nih aku baru tahu kalau dia udah meninggal. Kok bisa? Aku juga lagi bingung. Aku mikir gitu kan sambil cerita kayak gitu. Aku mikir kok bisa ya kayak gitu. Terus aku sering diliatin dia kalau itu dia malam suka banget gitu lewat dari pagar gitu kan kelihatan. Ya udah lo doain aja katanya gitu temen lo itu biar tenang gitu kan. Ya udah akhirnya kayak yang gimana ya tetap di pikiranku kan emang dia gitu ya kayak aku tuh kayak ada ngerasa nggak tenang gitu kan. Gimana ya, maksudnya aku kan biar tahu fakta aslinya gitu. Akhirnya aku putusin lah buat pulang nih kayak ke rumah nyokap gitu kan. Nanti malam pengen main nih gitu kan.
pengen cari tahu gitu. Iya, kayak sambil pengen cari tahu bener nggak sih kalau si Apung ini tuh emang udah nggak ada. gitu kan. Akhirnya ya udah itu nginep lah aku tuh di rumah nyokap. Nginep, terus aku nongkrong lah gitu kan di apart itu gitu. Terus sampai tukang roti bakar pun masih ngenalin aku gitu kan. Kak, nggak beli gitu. Enggak. Ngapain kak? Nggak ngapa-ngapain, aku gituin kan. Gue pengen nanya deh, kan lu kalau gue beli roti bakar itu maksudnya pengen nanya detailnya gitu kan. Lu selalu nanya banyak banget kak gitu maksudnya. Emang lu lihat gue tuh sendiri apa gimana sih, aku gituin kan. Nanya ke abang-abangnya ya. Temennya yang di sebelah yang ngejawab gitu, iya kak, kakak emang sendiri kak, kata dia gitu. Makanya kita kalau kakak bilang berdua itu kita lihat-lihatan gitu kan. Emang iya gue sendiri ya? Tapi kan gue bayar ke lo itu pakai duit ya, gitu kan. Itu duitnya duit bener, ya duit bener kak, kata dia gitu. Kalau jadi daun gue kasihin lu lagi, gue suruh bayar ulang lo gitu kan. Oh gitu ya. Tapi beneran gue sendiri nih, gue mau mastiin, kok gue penasaran gitu. Emang kenapa kak, kata dia gitu kan. Enggak, gue tahu kalau temen gue itu ternyata udah meninggal di tahun 2021 gitu kan. Hah? Jadi kakak kesini sama setan gitu kan. Bukan kesini sama setan, emang setan yang ngajak kesini gitu kan. So, kayak bercanda gitu kan. Wah, kok berani kak, asal dia gitu. Mana asal ini pulang pagi gitu, asal pulang pagi kan mereka tutup juga pagi kan gitu di situ. Ya makanya gue juga bingung ya, tapi kok kayak cuman kayak lo aja gitu yang sadar kalau gue nih sendiri gitu kan. Ya dari awal kakak beli pun kan kita nanya banyak amat kak, kok kayak esnya 2 gitu kan, rotinya 2. Dari awal itu kakak emang udah sendiri kalau setiap kesini gitu kan. Oh ya udah, makasih ya infonya gitu kan. Nah akhirnya aku nih, karena hari itu malam itu aku nginep gitu kan ya. Kebetulan lah aku bisa main malam itu, aku cari tahu kak gitu. Belum lama ini gitu aku cari tahu ke tempat teman-teman aku yang kenal sama dia. Oh, yang pas teman-teman bilang lu bawa cowok wangi parfum. Bukan. Itu temennya dia. Oh, temennya dia. Kenal, gitu kan. Kan karena di rumah dia aku tahu gitu kan, di daerah Kuningan sana. Ya udahlah, mampir lah gitu kan main. Terus aku ke sana, kebetulan ada tuh kak temen-temennya nongkrong gitu kan di depan warung. Terus itu siapa ya, kata dia gitu kan, karena aku emang juga beda kan, gendut sekarang gitu kan. Gemoy gitu. Terus kayak yang siapa ya, gue Dina tau, temannya Apung. Oh, kok lo gendut banget sih gitu kan. Iya, duduk Din sini, kenapa lo tumben banget gitu kesini gitu kan. Gue tuh pengen nanya gitu kan, penasaran nih gue. Kenapa gitu, apa yang pengen ditanyain. Apung kemana? Apung? Langsung pada tengok-tengokan gitu kan. Iya, Apung kemana? Emang lu gak tahu Din? Gitu kan. Enggak, emang kemana dia? Apung sakit Din. Oh sakit. Iya, sakit dia tahun 2020 itu. Dia ada kanker di kepalanya gitu kan. Sampai dia mungkin survive gitu kan. Dan dia itu gak bertahan, di tahun 2021 dia meninggal Din. Hah? Demi apa sih? Gitu kan. Serius gue, kata temen-temennya gitu kan. Enggak, masalahnya gue tuh masih main loh sama dia tahun 2022, 2023 akhir gitu kan. Bercanda lo gitu kan. Iya beneran gue. Terus temennya ada yang nyaut nih satu gitu kan, namanya Alex. Kata temennya, Din, yang ngerasain kayak gini bukan lo doang. Gitu. Jadi ada 2 cewek lagi
ini 2 cewek yang disukain sama Apung ternyata. Termasuk kakak juga mungkin dia suka kali ya, Mungkin. makanya dia ini terus gitu ya. Iya, aku kan juga nggak tahu gitu kan. Kalau Alex ini kan karena temennya gitu kan. 2 cewek yang disukain sama si Apung selain elu ini ngalamin hal yang sama. Dan dia baru sadar ketika ngecek kayak IG sama Facebooknya gitu kan. Setelah si Apung ini udah nggak bisa dihubungin, mereka cek dong gitu kan. Ya kan secara Apung baik gitu loh, kayak kan mau jajan apapun ditraktir lah iyalah, gitu. tinggal gitu. Cewek mana sih istilahnya yang nggak kangen lah dijajanin gitu kan. Terus kayak yang berarti dia kayak begitu buat ngasih tahu, ya mungkin dia ngerahasiain sakitnya dari elu gitu karena sama dari perempuan-perempuan yang dia sukain itu gitu kan. Makanya lu baru dikasih taunya dengan kejadian-kejadian yang kayak gitu gitu. Aku tuh sumpah kayak yang di situ kan rada shock juga ya dengernya gitu kan. Shocknya kok dia nggak bilang sih kalau dia sakit gitu kan. Mungkin pas dia meninggal itu pas di zamannya COVID, dia mungkin kena juga kali gitu kan. Kan aku juga nggak tahu gitu. Kayak yang kok kenapa nggak cerita sedangkan aku tuh deket banget sama dia itu dari tahun 2015-an gitu loh Kak. Itu emang aku sering pergi kemana-mana gitu, diajak sama dia gitu kan, menonton atau mau ke puncak, mau ke Bandung, mau ke Jogja itu emang sama dia emang sebaik itu gitu, sebagai temen ya. Selama deket sama aku juga, yang dia tentang perempuan-perempuan ini gitu, dia cuma cerita satu perempuan aja gitu kan. Selebihnya nggak ada. Dan aku juga mikirnya kalau dia deket sama perempuan, pasti di setiap hari kan ada aku gitu kan. Kok aku nggak tahu gitu. Nah kayak yang lu ngapain ngerahasia di hati aku nih, ngapain sih ngerahasiain semua itu dari gue, rasa sakit yang lo rasain gitu kan. Terus lagi enak ngobrol, temennya yang satu lagi bilang, tuh kakaknya tuh, kata dia gitu. Mana aku gituin, kan karena aku nggak kenal sama kakaknya nih, karena kakaknya ini tadinya tinggalnya di daerah Bekasi. Setelah si Apung meninggal, karena mungkin jatahnya Apung itu jadi milik dia gitu kan, baliklah ke rumah itu gitu. Nah udah kan, terus kakaknya bilang kenapa gitu. Ini Kak temennya Apung gituin. Ngobrol lah aku nih sama kakaknya gitu. Kak maaf ya aku gitu, aku turut berduka cita, aku nggak tahu kalau Apung ini udah nggak ada gitu. Oh iya, kamu siapa? Ditanya gitu. Aku Dina Kak gitu. Dina yang anak ini sih gitu kan. Terus aku bilang iya. Oh ya Apung suka cerita katanya gitu, punya teman perempuan namanya Dina katanya gitu kan. Oh iya, dia bilang apa ya, deket sama kamu gitu, tapi dia nggak berani cerita langsung gitu kan. Kalau ke kamu ini, kamu kan orangnya katanya terlalu cuek kali ya. Iya, cuek gitu kan, makanya dia takut ditolak gitu kan. Maksudnya Kak, ya Apung suka sama kamu, bahkan bilang sama bapaknya si Apung ini, katanya udah jual rumah yang sebelah sedikit aja katanya gitu, buat modal kawin katanya. Mau kawinin siapa, ada tuh katanya namanya si Dina gitu kan. Yang tadi aku cerita kan, itu emang warisannya dia nih, yang dia bilang lu nggak tergiur sama warisan gue banyak banget deh kalau dihitung gitu kan. Terus kata abehnya, ya udah gitu, terserah lu dah mau gimana. Cuman emang karena namanya orang itu kan ngejualnya sedikit katanya gitu, nggak terlalu banyak, jadi lama gitu, nggak laku-laku gitu. Nah si Apung tuh sampai bilang, apa gue modal nekat ya katanya gitu. Nah setelah itu Apung banyak pikiran gitu, stres kali ya. Iya, mungkin makanya sering pusing, akhirnya dicek lah gitu kan, terus aku bilang, kok kenapa dia nggak ngomong ya Kak sama aku gitu kan. Iya, Apung emang sering rasain pusing sampai akhirnya didiagnosa sama dokter itu dia ada kanker di kepalanya gitu kan, di otaknya gitu kan. Terus
dia nggak boleh berat-berat berpikirnya, tapi ya kuasa Allah gitu kan, si Apung ini nggak bisa bertahan gitu sampai akhirnya dia meninggal. Tadinya aku nyari kamu loh Din, kata kakaknya gitu. Kan aku emang apa sih nama di IG ku itu bukan nama aku gitu Kak. Jadi kayak yang kakaknya suka nyari gitu, ini yang namanya Dina tuh yang mana sih gitu. Ngestak ya gitu, pengen tahu mungkin buat ngabarin gitu. Tadinya pengen aku kasih tahu kan, cuman karena aku cari-cari nggak ada. Kebetulan kan emang handphone pas itu kan nggak di sandi gitu kan. Iya, tapi Kak yang jadi pertanyaan aku pada waktu kemarin itu gitu, sebelum aku tahu kalau Apung udah meninggal gitu. Kok bisa sih Kak WA-nya makanya ya, pakai nomor dia gitu ke aku gitu kan. Iya, aneh ya kayak gitu ya. Iya. Bahkan kalau dibilang nggak hanya kasus kakak, ini temen sendiri kan. Ada kan ya yang Gojek itu ada yang order nggak taunya itu ini tuh aneh ya. Berarti gaul dong. Iya. Iya Kak, kadang aku suka bingung, ada kasusnya loh yang kayak gitu. Ojek online, GoFood ya kan. Itu ada yang order, nggak tahu ya pas disamperin nggak ada. Keren juga itu, berarti di dunia hantu ada handphone. Kayak gitu. Iya, sampai kayak kan aku langsung tanya kayak gitu ya, kata kakaknya setelah si Apung meninggal itu emang handphone masih aktif. Karena dari pihak keluarganya itu takut Apung ada utang atau ada urusan-urusan yang belum terselesaikan, mau diselesaikan gitu kan. Dan di situ emang aku udah ganti handphone dan ganti nomor kan, jadi kakaknya tuh sampai nunjukin chatnya gitu, Assalamualaikum Dina gitu kan, ini saya kakaknya Apung gitu kan, boleh ketemu nggak kayak gitu. Itu ada chatnya tuh kayak gitu. Ya Kak maaf ya, aku bilang gitu, aku udah ganti handphone dan ganti nomor, kebetulan aku juga sekarang udah nikah lagi, aku gituin kan. Oh alhamdulillah katanya gitu. Iya Kak, tapi yang aku aneh kenapa baru sekarang gitu kan. Aku tahu kalau dia emang udah nggak ada, kenapa nggak dari pas istilahnya ya Kak gitu kan, pas ketemu deh aku sadar kalau emang dia itu udah almarhum gitu kan. Tapi dengan dia datang ke mimpi gitu kan, sering di otak aku tuh malah kayak kok gue kangen gitu sama si Apung ini gitu. Kayak yang dari situ aku juga ada jadi mikir gitu loh, mungkin ada satu pesan yang nggak dia bisa sampaikan langsung gitu kan. Jadi harus disampaikannya sekarang ini gitu. Ya udah akhirnya setelah ngomong panjang lebar lah gitu sama kakaknya, iya keluarga juga minta maaf ya kalau ada salah gitu. Kalau itu si Apung udah ngeganggu kamu, nggak masalah sih Kak kalau buat masalah itu kan. Cuman yang aku masih nggak percaya sampai sekarang gitu kan, dia meninggalnya 2021. Masih bikin shock ya gitu. Iya gitu kok kan. Bisa 2021 terus ke 2022 sampai 2023 gitu. Iya gitu kan, yang bikin aku nggak habis pikirnya gitu kan. Sampai kayak yang wah pasti ada sesuatu nih yang pengen disampaikan gitu kan. Udahlah intinya udah jelas gitu kan, kalau emang bener ini si Apung udah nggak ada gitu. Udah aku pamit lah gitu kan. Itu dari jauh nih ya, dari jauh kayak emang rumahnya rada masuk gang gitu ya. Aku lihat dia Kak pas kakak udah selesai itu pulang. Dia diri gitu kan, pakai baju koko kayak baju koko putih gitu. Di ujung jalan, tangannya begini gitu kan, kayak yang senyum gitu. Cuman langsung lama hilang gitu kan. Terus wah ternyata benar mas takut gitu kan, kayak ada yang mau disampaikan tapi nggak ini kan, belum kesampaian gitu. Udahlah aku pulang tuh kan. Terus aku cerita lah nih ke suami kalau aku nih udah kayak tahu gitu si Apung ini emang udah nggak ada lah gitu kan. Tidurlah tuh aku Kak. Itu emang pas banget malam Jumat, dia ada jadwal keluar lah malam itu. Suamiku kan nggak di rumah, jadi aku sendiri kan di rumah. Anakku tidur misa gitu. Udah akhirnya
ketiduran tuh di dalam mimpi itu Apung bilang gitu kan, niatnya dia itu sebenarnya iya, satu dia pengen sama aku gitu kan, maksudnya pengen serius nikahin gitu ya kan. Tapi di satu sisi gini loh, gue nggak bisa karena apa ya, lo ini Din terlalu apa ya, welcome ke semua cowok gitu. Gue punya rasa cemburu Din gitu. Di dalam mimpi tuh dia ngomong kayak gitu kan. Terus aku bilang di dalam mimpi tuh, ya kan lu belum pernah nyoba, nah, gitu kan. Tapi kenapa lo udah kayak gitu? Dia cuma bilang gue takut, gitu kan. Terus kayak yang mundur gitu. Terus aku kayak yang rada tidur mau jatuh gitu kan. Tadi gue mimpi apa ya? Kayak mimpi tapi lupa gitu kan. Cuman pas lagi bengong gitu, maaf Kak, taruh. Pas kayak aku lagi bengong nih gitu, tuh ngeliat Apung di depan kamar. Ada. Tuh dari situ kayak aku cucuk mata gitu kan. Aku melototin mata gini, hilang gitu. Tapi kan aku kayak gini, merem gitu, ada dia. Gitu. Udahlah, setelah kayak gitu kan, kemarin pun, aduh maaf Kak, bang. Jadi setelah aku ngalamin hal-hal kayak gini gitu ya, aku sih mikirnya gini, gue pengen ke kuburannya mungkin silaturahmi atau ziarah gitu ya. Dia pengen ketemu langsung lah istilahnya gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa Kak, nggak pernah terjadi aku kesana karena satu gitu, setelah aku kesana lagi ke rumahnya cuman pengen minta tahu dia dikubur di mana gitu kan, itu kakaknya malah pindah dan rumahnya dijual. Jadi udah untuk nyari tahu kontaknya udah susah gitu udah susah. Ya. Dan aku nanya sama orang-orang yang di situ gitu kan, terdekat gitu. Kalau siang kan gak ada yang nongkrong gitu. Pada waktu itu aku bisanya siang gitu, jadi nggak ketemu. Jadi dan sampai saat ini tuh aku belum apa ya, kayak kesampean gitu loh buat datang nemuin si Apung ini gitu. Setelah itu kayak yang di hati aku tuh, gue kalau ada waktu nih Pung gitu ya, gue pengen banget gitu datang ke tempat lu gitu kan. Jadi pokoknya apa ya, yang buat aku nggak percaya gitu ya, setelah tahu dia udah meninggal dari tahun 2021 gitu, itu siapa Kak gitu yang iya yang sama kakak main mungkin jajan atau apa ya, itu bisa jadi korinnya dia gitu. Kalau misalkan dibilang kan orang meninggal itu selama 40 hari dia masih muter-muter. Ya kalau itu ya mungkin udah lebih dari 40 hari dong ya kan. Itu mungkin ya korin atau mungkin energinya almarhum diduplikat lah sama sosok astral yang ada di sekitar situ. Jadi sosok itu bisa tahu, oh ternyata orang ini masih ada yang belum terselesaikan nih, gitu. Jadi sosok itu berubahlah wujudnya. Jadi almarhum terus dia mungkin carilah kakak dan perempuan lain yang mungkin dia tuh tertarik gitu loh untuk bertemu, terus ngobrol apa segala macem, sampai akhirnya mungkin kakak sadar bahwa ya itu bukan dia gitu loh, dia udah nggak ada gitu. Sampai kapan itu kira-kira, apa sampai tahun 2023 doang kakak disamperin sama almarhum ya itu? Kan dari yang aku bilang kan, setelah aku balik tuh 2022 dari Cikarang ke rumah nyokap itu kan, emang itu di akhir-akhir, pokoknya kayaknya bulan September lah, November, bulan November aku balik tuh ke rumah nyokap kan. Dari situ tuh pokoknya mau bulan Desembernya ketemu sama si Apung ini gitu. Setelah itu
Udah awal-awalnya ya itu, awal-awal di tahun barunya 2023. Itu intens ketemunya sampai 5 bulan kemudian. Dari sosoknya dia yang awalnya badannya utuh gitu ya Kak, makin lama makin kering gitu ya. Iya, sampai habis gitu loh badannya. Kayak ini gak sih, kayak orang yang ibaratnya kayak baru dikebumikan terus makin ini Bisa kayak jadi gitu sih, ya. kalau itu ya gitu kan. Cuman kita kan maksudnya aku gitu kan, aku nggak sadar gitu kan. Aku pikir tuh malah dia sakit yang kayak maaf gitu ya, kayak orang TBC gitu. Aku sempat pikirnya kayak gitu. Itu makanya kayak kok bisa habis banget deh badannya gitu. Aneh ya. Jadi kayak gimana sih? Ya kalau tengkorak emang kan terlalu ini banget ya. Cuman nggak sampai segitu, masih kayak muka Ya pokoknya masih ada kayak gaginya. layaknya orang yang udah lansia banget lah ya, udah kayak kakek-kakek udah banget parah gitu. deh gitu kan, sampai kayak gitu. Wah, bilang lu kurus banget. Aku gituin kan, kata dia enggak, ini emang segini badan cowok mah masih normal, kata dia. Enggak, lu udah kekurusan sih. Dari situ dia pamit buat ada kerjaan gitu kan. Itu emang ngilang gitu aja dia gitu, nggak tahu aku itu kemana itu. Tapi setelah aku juga sering main ke Apart lagi gitu kan, aku tanya-tanya gitu sama dokter yang dulu pernah dia tempat kerja situ. Itu banyak Kak yang ketemu sama si Apung digangguin gitu. Digangguinnya tuh kayak gimana? Kan kalau kakak mah termasuk enggak lah ya, karena kan ketemu layaknya ya orang yang Apung kan tuh kerjaannya gini loh Kak, suka nganter-nganter kayak dokumen si dokter itu gitu kan. Terus misalkan dokter itu suruh beli bahan atau apalah gitu kan, bahan-bahan kimia atau yang buat dipakai gitu kan, atau obat-obat gitu. Nah si Apung ini jadi kan suka stay lama di dalam kantor dan keluar gitu. Katanya nih banyak yang suka ngalamin digangguin Apung tuh, barangnya hilang gitu. Terus tiba-tiba ada nih di satu ruangan tapi ada Apungnya gitu. Berarti ini juga termasuk eksistensinya besar juga ya, karena dia bisa melakukan itu ke rekan kerjanya juga gitu. Terus si Apung itu kan suka pakai apartnya tuh dokter ya. Di dalam apart itu ternyata si dokter itu kayak bikin kamar yang sebelah itu jadi ruangan karaoke. Apung tuh suka banget karaoke. Dan si dokter itu suka ngalamin dengar suara Apung lagi nyanyi. Ih, serem juga dong kalau kayak gitu. Dia butuh hiburan berarti. Iya, makanya kan aku juga di awal pertama kan si Apung ngajakinnya ketemu di kamar maksudnya di apart dokter itu kan. Biar karaokean gitu kali ya. Iya, makanya gitu kan, kayak untungnya aku nggak mau. Kalau mau, waduh, sama hantu dong. Ngapain udah gitu. tahu dari awal dong ceritanya. Iya, pas ngeliat sosoknya udah serem lagi entar. Berarti tapi sih alhamdulillahnya nggak dikasih lihat yang seremnya gitu kan, dikasih emang wujudnya dia yang asli gitu. Dan nggak neror kakak, nggak ganggu ya. Kalau buat ganggu sih enggak ya, cuman ya gitu kayak tiba-tiba ada gitu kan, nampakin jelas gitu kan. Kalau lagi namanya orang baru tidur gitu ya kan Kak, aku melototin gini nggak ada, giliran aku sipitin gini itu dia ada, jelas gitu. Seperti bayang-bayang anjay. Berarti pas setelah tahun 2023 itu udah aman ya, berarti kakak pas udah mungkin ada komunikasi via batin ke almarhum kayak insya Allah nanti bakal kesana untuk kirim doa atau untuk mampir, dia udah nggak ada lagi gitu ganggu? Ini terakhir ya maksudnya. Ini tadi dulu Kak, maaf aku hitung dulu ini bulan apa sih, bulan sekarang Mei ya? Mei, bulan Mei. Kayaknya bulan Februari deh, Januari Februari 2025. Bulan Januari atau Februari 2025 gini. Beneran aku terakhir tuh yang punya niat, kalau emang bisa gitu, gue pengen dateng ke kuburan lo gitu kan. Dan lo jangan temuin gue mulu di dalam mimpi gitu. Gue nggak mau
apa ya, kayak mikirin lo terus gitu kan. Udah gitu, kalau setiap sholat ya udah aku bacain aja doa buat dia gitu kan. Iya, iya. Berarti itu masih baru-barunya pas awal tahun 2025 lah ya, gitu. Ternyata baru sadarnya 2025 ini. Iya. Berarti setelah dari itu udah aman ya, udah nggak ada gimana lagi. Atau mungkin dia dari situ udah nggak ada datang ke mimpi lagi ya. Enggak, itu yang terakhir pokoknya di bulan Januari Februari itulah. Maksudnya sadar dalam arti apa ya, oh dia ternyata pengen ada yang disampaikan ke aku, cuman ya itu aku nggak tahu gitu kan. Dan ternyata dia nyimpen rasa gitu loh selama ini ke aku. Ya karena akunya masa bodoh ya kan, aku mikir itu temen gitu kan. Iya, kadang emang begitu sih kita kalau sama temen deket ya, ya nggak bisa gitu, walaupun ibaratnya nggak bisa karena kita memang udah ibaratnya udah temenan dari dulu, ibaratnya anak satu tongkrongan ya kan, susah gitu buat kalau untuk menjalin hubungan ya gitu. Berarti ceritanya ini menurut Papi gimana, Pi? Kira-kira Papi ada yang mau dipertanyakan nggak? Iya, saya tanyain sih ya, tapi intinya ya apa ya, cukup menegangkan juga ya, maksudnya kok bisa ya Bisa WA-an. iya, maksudnya itu yang masih nggak kepikiran gitu loh. Kalau udah itu kan dia masih bisa kasih uang buat bayar ya, Iya, uang nyata lagi uang gitu nyata, kan ya, dari mana didapatnya itu ya. Iya, makanya. Itu ya masih, maksudnya fenomena yang cukup ya istilahnya bikin bingung gitu. Iya. Dan itu kan maksudnya juga gini loh, lama ya jeda waktunya ya. Dari kejadian itu sampai kayak aku baru tahu pun itu lama gitu. Bener. Mantep sih ya. Di penelitian. Iya, harus ada detektif Conan. Tapi kalau buat nanti screenshot sekiranya aku tanya dia meninggalnya kapan, itu ada sih, maksudnya gitu ada. Nanti tinggal aku kasih aja. Karena emang baru banget apa ya, sadar lah gitu ya kan. Kayak nggak nyangka gitu ya. Karena emang sebelumnya aku cek Instagramnya itu nggak ada, Kak. Dan baru ada itu setelah kayak aku sadar gitu kalau dia udah meninggal, itu baru nongol foto dan komen-komentarnya. Ngeri juga yang kayak gitu, kayak yang tiba-tiba langsung nge-WA, aku mau ketemu kamu, kangen gitu. Nongkrong ya kan di kafe, nggak tahu kuburan gitu. Ya untungnya bukan Iya, sih. untungnya bukan. Iya, benar-benar. Berarti dari situ udah aman lah ya, udah nggak ada ini. Berarti cukup nih ya ceritanya sampai sini. Terus juga menarik ya, karena memang ini suatu fenomena langka sih kalau dibilang ya kan, karena nggak hanya kakak aja yang ngalamin. Beberapa mungkin kayak yang kasus apa ojek online yang ngirim makanan, tapi itu juga sama kan. Yang order gimana caranya, itu hantu HP apaan gitu loh ya kan. Kayak ibarat orderan fiktif apa Iya, kayak fiktif. gitu ya. Serem juga tuh teman-teman ya kan. Barangkali teman-teman juga ada yang punya cerita kayak Kak Dina ya kan, yang mau nge-share boleh aja langsung nih DM ke Instagramnya Serem Midnight. Nah jadi buat kalian juga tetap support ya. Makasih juga buat Kak Dina udah mau share cerita ke sama-sama, aku, terus udah mau mampir ke sini. Oke teman-teman, cerita dari Kak Dina cukup sampai sini. Buat kalian tetap support aku dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight. Sampai ketemu di video berikutnya.